Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala syekhuna al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa a'ta'alina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kitab Nashihul Ibad pada makalah yang ke-19. Al-maqalatut tasi'ata asyarata. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atun fil jannati khairun minal jannah. Arba'atun utawi perkara papat, fil jannati ing dalam swarga iku khairun luwih bagus minal jannati tinimbang saking swarga. Ada 4 perkara yang terletak di dalam surga. 4 perkara itu lebih baik daripada surganya itu sendiri. Nomor 1, al-khuludu fil jannah. Nomor 1, al-khuludu langgeng fil jannati ing dalam swarga iku khairun luwih bagus minal jannati tinimbang saking swarga. Wa khidmatul malaikati. Nomor 2, oleh ngeladeni malaikat fil jannati ing dalam surga iku khairun luwih bagus minal jannati tinimbang saking surgane. Nomor 3, wajiwarul anbiya'i lan utawi oleh nyandingi para nabi, berdekatan dengan nabi fil jannati ing dalam surga iku khairun luwih bagus minal jannati tinimbang saking surga. Nomor 4, waridallahi lan utawi ridhone Gusti Allah
fil jannati ing dalam surga iku khairun luwih bagus minal jannati tinimbang saking surga. Para bapak, para ibu hadirin yang kami muliakan, dalam makalah yang ke-19 ini menerangkan bahwa ada 4 perkara yang berada di dalam surga ini lebih baik daripada surganya itu sendiri. Surga ini adalah termasuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tempatnya orang-orang yang soleh, sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal baik ketika di dunianya. Ketika di dunia kita semuanya dianjurkan, diharapkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau sudah melakukan kebaikan di dunia ini nanti akan panen di akhirat, yaitu benar-benar dimasukkan ke dalam surga. Ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah merupakan sawah, merupakan ladangnya akhirat untuk menanam kebaikan. Ini tentunya nanti akan panen kebaikan, dan panen kebaikan endingnya yaitu masuk ke dalam surga. Sebaiknya kalau menanam kejelekan di dunia digunakan untuk maksiat, digunakan untuk melakukan perbuatan dosa, tidak melakukan beribadah, tidak melakukan kebaikan. Nah, ini nantinya akan ditempatkan yaitu mendapatkan panennya, panen kejelekan, alias dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 hal yang ketika kita dimakan di surga. Yang pertama al-khuludu fil jannah, kekal di dalam surga. Ini lebih baik daripada surganya itu. Karena apa? Kekal di dalam surga ini tentunya adalah orang-orang yang telah mendapatkan ridho dari Allah, yang telah mendapatkan balasan dari Allah karena amal perbuatannya ketika waktu di dunia ini melakukan kebaikan-kebaikan. Khalidina fiha abada. Orang-orang mukminin, mukminat, orang muslimin, muslimat yang telah bersih dari dosa-dosa yang telah dilakukannya, ini nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau sudah di surga ini untuk selama-lamanya. Sebagai dalam dibah ini disebutkan bahwa umat Muhammad, kita sebagai umat Muhammad ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umat Muhammad ini masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Tanpa dihisab terlebih dahulu langsung dimasukkan dalam surga. Ini yang terbaik. Ya, semoga kita termasuk yang ini. Nah, kalau sudah dalam surga ini untuk selama-lamanya. Kemudian sepertiga yang kedua, wasulusu yatuna bidzunubihim. Yang kedua yaitu orang mukmin, orang muslim, tapi yatuna bidzunubihim, yaitu melakukan perbuatan dosa, melakukan maksiat ketika di dunia. Karena melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, nah ini disiksa terlebih dahulu. Disiksa di dalam neraka terlebih dahulu, tergantung dari banyak atau sedikitnya perbuatan dosa tersebut. Kalau misalnya perbuatan dosa ini sedikit, ya dimasukkan ke dalam neraka dahulu, dibersihkan dahulu, kotoran-kotorannya dibersihkan, baru kalau sudah bersih, entah berapa tahun, entah berapa ribu tahun, kadang-kadang sampai jutaan tahun, karena satu hari di akhirat, satu hari di neraka ini ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun perhitungan di dunia. Ini sengsara kalau kita ini masuk ke dalam neraka. Nah, ini untuk membersihkan dosa, ini kita dibersihkan dulu. Kalau sudah dimasukkan dalam neraka sampai bersih, baru dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga,
wa sulusu ya'tuna bi dzurubihim ka'amsalil jibal ghairu annahum yasyhaduna an la ilaha illallah. Yang sepertiga, yang ketiga, yang terakhir, yaitu mempunyai dosa yang amat sangat banyak sekali, digambarkan seperti beberapa gunung karena begitu banyaknya dosanya, banyak sekali perbuatan maksiat, ya, tapi hanya pernah melakukan syahadat, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan setelah itu tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan lainnya. Lah ini juga ada harapan masuk surga, namun yaitu dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu sampai bersih, entah berapa miliar tahun, berapa juta tahun. Lah ini sampai bersih baru dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan dalam surga, ini berarti sudah kholidina, untuk selama-lamanya, sudah tidak akan mati lagi. Ini kehidupan kita di akhirat, ini untuk selamanya. Beda dengan kehidupan kita di dunia, ini kehidupan hanya sementara, hanya beberapa tahun, hanya puluhan tahun. Ya, kalau di atas 100 ini sudah jarang sekali untuk saat ini. Lah ini untuk sebentar, untuk menanam kebaikan, ya. Nah, nanti akan panen di dalam surga ini. Nah, ini kekal di dalam surga ini yang kita harapkan. Ya, semoga kita ya menjadi umat Muhammad yang pertama, yaitu tanpa dihisab terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa khidmatul malaikah, pelayanan malaikat di surga ini lebih baik daripada surganya itu sendiri. Artinya kalau kita sudah di dalam surga ini dilayani oleh malaikat, kita butuh apa saja ini tidak usah repot-repot. Digambarkan kalau misalnya kita ingin makanan yang paling enak, apa makan paling enak? Tidak lama langsung datang. Ingin buah yang paling enak, yang disenangi, tidak lama langsung datang, dilayani oleh malaikat. Yang ini adalah termasuk kebahagiaan yang tiada taranya, tiada bandingannya. Yang kedua, yaitu dilayani oleh malaikat di surga itu. Kemudian yang ketiga, wajiwarul anbiya fil jannah, yaitu bertetangga dengan para nabi, campur dengan nabi. Ini masuk kemuliaan bagi kita semuanya kaum muslimin kalau sudah di dalam surga, yaitu bisa melihat, bisa berteman, berdampingan dengan para nabi, para rasul, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang luar biasa bagi kita. Yang keempat, waridullah fil jannah, ridhonya Allah di surga. Ini merupakan hal yang utama, hal yang luar biasa bagi kita semuanya. Khairun, lebih baik daripada surganya itu sendiri. Ridho dari Allah, semuanya kalau untuk mendapatkan ridho dari Allah, kalau sudah mendapatkan ridho Allah, tidak ada kesusahan. Ya, seperti ada malaikat, ini ada yang ditugaskan di dalam neraka, yaitu malaikat Malik, ditugaskan dalam neraka karena diridhoi oleh Allah. Ya, tidak ada rasa panas, ada kolot jengking, ada ular yang menggigit kepada orang-orang ahli neraka. Ini karena diridhoi oleh Allah. Maka bagi ular, bagi kalajengking yang ditugasi, yang diridhoi oleh Allah, ini tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesusahan, tidak ada masalah. Ini karena memberikan ridho dari Allah. Kemudian bagi kita ini ada hadis ridhullah fi ridhol walidain, bahwa ridho Allah ini terletak pada ridhonya orang tua. Kalau kita mencari ridho dari orang tua bagi putra putri kita, ini kita pelajari, kita beri pengertian bahwa ini harus mendapatkan ridho dari orang tua. Nah, kita sebagai orang tua gitu tidak mudah untuk mengutuk, tidak mudah untuk mencelakakan kepada anaknya, tapi kita mudah untuk meridhoi kepada putra putri kita. Ridhullah fi ridhol walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua.
Hadirin hadirat semua yang kami muliakan, itu 4 hal yang ada di surga. Sebaliknya, wa arba'atun finnari syarrun minan nar. Ada 4 perkara di dalam neraka. Ini kebalikannya dari yang atas tadi. 4 perkara di dalam neraka ini lebih jelek daripada nerakanya itu. Yang pertama, al-khuludu finnar, yaitu kekal di dalam neraka. Kalau tadi orang Islam setelah dimasukkan ke dalam neraka bagi yang bermaksiat, bagi yang melakukan perbuatan dosa ketika di dunia, sudah bersih, dimasukkan dalam surga, ini selamanya. Kalau orang kafir, ini di dalam neraka untuk selamanya, tidak ada hentinya. Karena kehidupan kalau sudah di akhirat ini sudah tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya untuk selamanya. Ini sekali-kali keluarga kita jangan sampai terjadi zaman saat menjadi orang yang kafir yang akhirnya sengsara untuk selama-lamanya, tidak ada batasnya di dalam surga, tidak ada sengsara di dalam neraka. Yang kedua, wa taubihul malaikah al-kufaro, itu cela atau caci makinya malaikat kepada orang-orang kafir. Caci makinya orang malaikat kepada orang kafir di dalam neraka. Ini karena bagi orang kafir ini sudah diingatkan ketika di dunia ini ada utusan, yaitu rasul-rasul ini diutus untuk menyampaikan kepada umat, menyampaikan kepada para manusia. Kemudian dari utusan itu ada yang mempercayainya, ada yang tidak mempercayainya. Beruntung bagi kita yang mempercayainya pada Rasul, pada para Nabi yang akhirnya memeluk agama dan melakukan perintah-perintah, mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah dari Allah dan pada para Rasul-Rasulnya. Ya, ini yang kedua, yaitu caci makian malaikat kepada orang kafir di dalam neraka. Ini lebih jelek daripada nerakanya itu sendiri. Yang ketiga, wajiwaru syaitoni finnar, bertetangga dengan setan di neraka, berteman dengan setan di neraka. Ini lebih jelek daripada nerakanya itu sendiri. Ya, karena setan ini adalah musuh-musuh Adam, musuhnya Nabi Adam, ya, musuhnya manusia yang bebuyutan, ya, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat ini selalu mencari teman, yaitu untuk supaya nanti bisa bersama-sama masuk ke dalam neraka. Lah, semoga kita terhindar dari teman-teman setan itu. Yang keempat, wa ghadabullah finnar syarrun nannar, murka Allah di neraka ini lebih jelek daripada nerakanya itu. Murkanya Allah memurkai kepada orang kafir, kan juga termasuk murka kepada orang Islam yang melakukan perbuatan maksiat. Ya, ini murka, tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini adalah melakukan hal yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat semua yang kami muliakan, dalam hadis lain dalam kitab Nasaihil Bad disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, zata yaumin ili iblisa, bertanya kepada iblis. Pernah, iblis ini termasuk ratunya setan. Ya, kisahnya ketika di surga iblis ini, ya, diciptakannya Nabiullah Adam, diciptakannya manusia, iblis ini yang protes. Yang protes yaitu tidak setuju dengan adanya manusia ini. Yang pendek ceritanya yaitu menggoda kepada Nabi Adam, yang akhirnya Nabi Adam tergoda, kemudian diturunkan dari surga ke dunia ini. Iblis ini disuruh sujud kepada Nabi Adam yang telah diciptakan oleh Allah, tidak mau. Akhirnya juga terkena sanksi, juga diturunkan dari surga itu.
Nah, ini ada teman-temannya iblis. Ditanya oleh Rasulullah, kam akhibauka fi min ummati, wahai iblis, rajanya setan, wahai iblis, ada berapa teman-temanmu? Kekasihmu itu jumlahnya ada berapa dari umat saya? Kemudian dijawab oleh iblis, asratu nafarin, temannya iblis ada 10. Yang pertama adalah al-imamul jairu, pemimpin yang nyeleweng, imam yang lacut, yang nyeleweng. Pemimpin, entah itu pemimpin daerah, pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin desa, tapi tidak melakukan hal yang kebaikan, tapi malah digunakan kedoliman, nyeleweng, malah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini temannya iblis, karena diganggu oleh iblis sehingga menjadi temannya. Kadang-kadang malah nggak ngerti kalau itu kejelekan, perbuatan dosa, malah merupakan perbuatan yang jelek. Yang pertama. Yang kedua, temannya iblis adalah al-mutakabbiru, orang yang sombong. Orang yang sombong, yaitu menyombongkan diri, sebagaimana iblis ini juga sombong. Ana khairun minhu, katanya ketika disuruh sujud kepada Adam, ana khairun minhu, saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kenapa? Karena Allah menciptakan saya, menciptakan iblis, menciptakan setan ini dari api, sedangkan menciptakan Adam ini dari tanah liat. Api lebih baik daripada tanah liat, ini kata iblis, katanya setan. Ini kesombongannya. Nah, ini orang yang sombong. Kemudian juga ada raja yang sombong, sebagaimana Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Juga kesombongan kita, misalnya sombong karena perbuatan-perbuatannya yang disombongkan pada temannya, kepada anak buahnya. Nah, ini yang tidak disenangi oleh Allah, tapi ini menjadi kawan setia dari iblis. Yang ketiga, temannya iblis adalah al-ghaniyyu alladzi la yubali min aina yaktasibu, yaitu orang kaya yang tidak peduli kekayaannya ini hasil dari mana, harta yang dimiliki ini dari mana dan untuk apa. Nah, ini kita harus berusaha mencari kekayaan, mencari rizki yang halal, menurut jalan yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Dan setelah mempunyai harta, ini digunakan untuk kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Antara lain yaitu digunakan untuk sedekah, digunakan untuk bekal ibadah, digunakan untuk bekal pendidikan putra putrinya, digunakan untuk sarana ibadah, digunakan untuk kebutuhan di dalam rumah tangganya. Nah, ini kita mencari rizki, mencari harta yang halalan thayyiban. Kemudian temannya iblis yang keempat, yaitu wal alimu alladzi saddaqal amira ala jawrihi, orang yang alim, orang yang ngerti agama, orang yang alim tapi membenarkan pada pemimpin yang nyeleweng. Ada pemimpin yang membuka kebijaksanaan, yang perbuatan dosa, kemudian dibenarkan, didukung oleh orang alim tersebut. Orang alim itu termasuk yang dikatakan yaitu temannya iblis, yaitu karena ada kepentingan pribadi atau kemungkinan ada kepentingan perorangan, kepentingan keluarganya atau kepentingan kelompoknya. Yaitu orang alim, yaitu membenarkan atas perbuatan nyeleweng, perbuatan dosa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Yang kelima, temannya iblis at-tajiru al-khainu, pedagang yang khianat. Pedagang yang
khianat, yaitu misalnya nakernya atau timbangannya ini tidak sesuai, yaitu dikurangi bobot timbangannya, meteran kalau misalnya meteran dikurangi meterannya, atau sumpahnya sumpah palsu. Terkadang belum ada yang nawar dikatakan oh ini sudah ditawar sekian. Nah ini termasuk pedagang yang khianat, pedagang yang bohong. Ini termasuk temannya iblis yang nomor 5. Yang keenam, wal muhtakiru, yaitu orang yang menimbun makanan, menimbun sembako, menimbun kebutuhan-kebutuhan umum. Terkadang ada di negara kita atau di daerah kita ini ada, yaitu hal barang yang mahal, minyak mahal, kadang-kadang ada sembako mahal. Ini karena terkadang ini ada permainan, yaitu ada orang kaya yang menimbunnya, ditimbun sebanyak-banyaknya sampai langka barangnya. Ketika langka menjadi mahal. Nah ini karena menimbun ini ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompoknya yang akhirnya ini menyengsarakan kepada umat. Ini termasuk yang menjadi temannya iblis yang nomor 6. Yang ketujuh temannya iblis yaitu wazani, orang yang berzina. Itu berzina kepada orang perempuan lain, laki dan perempuan yang bukan suami atau istrinya, kemudian sampai berbuat bersetubuh. Ini temannya iblis. Ini karena digoda, yang jitu oleh iblis, ya, dirayu oleh iblis, oleh setan, yang akhirnya melakukan perbuatan dosa, yaitu perbuatan zina. Kemudian yang ke-8, wa akilur riba, orang yang makan riba. Itu ada kelebihan tukar menukar dari sesuatu. Itu ada tukar menukar sesuatu. Ada orang yang menukarkan beras sama beras, misalnya yang satu ini berasnya 1 kintal ditukar dengan 1 kintal lebih 10 kilo, 1 kintal lebih 20 kilo misalnya. Ini karena pertukaran sesama barang ini tadi termasuk riba. Atau utang piutang, kadang-kadang ada rentenir, utang piutang, hutang 1 juta yang akhirnya kembali 1.200.000, 1.100.000 dan sebagainya, ya tidak dibenarkan oleh syariat, ya tidak dibenarkan oleh agama. Ini termasuk riba, rentenir, yaitu bunga-bunga yang tidak halal itu. Yang ke-9 yaitu al-bakhil alladzi la yubali min aina yasma'ul mal. Orang bakhil, orang yang kikir, yang tidak peduli dari mana dia mengumpulkan harta. Harta dikumpulkan tidak dengan jalan yang benar. Kemudian setelah itu dikumpulkan tidak mau mengeluarkan untuk kepentingan umum. Sodakoh ya nggak mau, zakat ya tidak imbang, hartanya begitu banyak tapi mengeluarkannya zakat tidak sesuai dengan ketentuan, karena ada ketentuan bagi orang yang memiliki harta, ada yang wajib dizakati, ya dizakati sekian persennya, kemudian sodakoh, infak. Nah ini orang yang bakhil, ini yang menjadi temannya setan, temannya iblis yang ke-9. Kemudian yang ke-10, yang terakhir temannya iblis yaitu syaribul khamri al-mudminu, yaitu orang yang minum arak yang memabukkan. Minum ya arak atau hal-hal yang serupa, yang sejenis dengan itu, pil, misalnya pil koplo, sabu-sabu, ekstasi dan lain sebagainya yang memabukkan. Nah ini karena terganggu oleh iblis. Nah semoga kita ini terjaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tergolong yaitu orang yang menjadi temannya iblis. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sedaya ingkang minulya, ya kita pada saat ini pada bulan Safar. Pada bulan Safar ini
kebiasaan di kalangan para santri, para ulama yang ulama sholihin terdahulu, ya ini akhir bulan Safar, Rebo terakhir bulan Safar ini disebut yaitu Rebo Wekasan. Tepatnya yaitu besok malam Rebo, ya, Selasa malam Rebo besok ini disebut Rebo Wekasan. Nah ini dibudayakan di pondok-pondok pesantren, di ya, masjid-masjid musola, bisa dilaksanakan bersama-sama di masjid, di musola, yaitu melakukan amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh para ulama. Kenapa? Karena pada malam Safar, pada hari Rabu terakhir di bulan Safar ini disebut Rebo Wekasan karena berdasarkan beberapa keterangan di dalam kitab, antara lain kitab Kanzun Najah, kemudian beberapa kitab yang lain, pada malam Rebo Wekasan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan macam-macam bala, macam-macam musibah yang ada 320 macam bala. Nah, ini diturunkan ke dunia. Bagi kita semuanya dianjurkan untuk berdoa. Kita dianjurkan untuk berdoa karena ini ajaran ud'uuni astajib lakum. Hendaklah kamu semuanya berdoa, maka akan saya kabulkan apa yang menjadi permintaanmu. Ini pada terutama malam Rabu besok kita usahakan yaitu melakukan amalan. Adapun amalan-amalan yang telah dilakukan oleh para ulama salaf, antara lain yaitu melakukan sholat sunnah mutlak 4 rakaat itu dengan 2 salaman. Sholat sunat mutlak 4 rakaat dengan 2 salaman, dengan niat usolli rakaataini lillahi ta'ala. Setiap rakaat setelah membaca Fatihah, membaca surat Al-Kautsar 17 kali. Lalu surat Ikhlas Kulhu 5 kali, kemudian surat Al-Falaq dan An-Nas 1 kali. Jadi setiap rakaat ini membaca Inna A'tainakal Kautsar 17 kali, Kulhu 5 kali, kemudian Al-Falaq dan An-Nas 1 kali sampai 4 rakaat. Setelah itu membaca surat Yasin. Surat Yasin ketika baca ayat salamun qaulam mir rabbir rahim ini dibaca 313 kali. Nih Yasin 1 kali, ketika baca salamun qaulam mir rabbir rahim dibaca 313 kali. Setelah itu yang keempat membaca sholawat munjiat 3 kali. Sholat munjiat ini yang biasa kita baca ketika wiridan setelah sholat fardu, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at, dan seterusnya 3 kali. Setelah itu doa Shofar dipimpin oleh imam atau bisa membaca, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi, Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal, dan seterusnya. Nah ini dalam rangka kita minta kepada Allah agar kita, keluarga kita, tetangga atau masyarakat kita, negara kita ini diselamatkan oleh Allah dari berbagai musibah, bencana, termasuk banyaknya penyakit dan lain sebagainya. Ini disunatkan bagi kita semuanya untuk melakukannya. Semoga kita nanti bisa ada kesempatan dan tidak lupa menjalankan anjuran atau amaliyah Rebo Wekasan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadir semuanya, semoga sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma sabbit imanana, nawwir qulubana, rizqna fi ma a'taitana, sallimna fit akhirah. Allahumma ij'al auladana talamidana dhurriyyatana wa jami'a man hadara fi majlisina hadha min ahli al-'ilmi wal khair was sa'adah. Allahumma yassir muradatina min muradati ad-din wal ikhrah. Allahumma ya yassir kulli 'asir yassir muradana bi fadlil wasi. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an nafi'an mubarakan dhariyyan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.